banyak perusahaan di luar sana yang berusaha untuk bisa menghemat pengeluaran dari perusahaannya, termasuk juga untuk menghemat yaitu dengan memotong biaya marketing, memotong biaya tenaga kerja dengan melakukan PHK massal, ataupun mencoba untuk bisa beradaptasi dengan mempergunakan energi ramah lingkungan misalkan. Namun ternyata perusahaan ini bisa menghemat sekitar 1,4 triliun dengan cara yang berikut ini. Tentu saja belakangan ini kita mendengar adanya isu penurunan ekonomi, resesi, yang ternyata dampaknya itu adalah PHK massal di startup ataupun layoff besar-besaran di company besar, dan hal-hal yang bikin kita menjadi khawatir gitu loh. Tentu saja dengan cara melakukan PHK massal diharapkan bisa menurunkan biaya dari biaya gaji tenaga kerja para pegawai. Tapi ternyata bisa juga dengan cara meningkatkan pendapatan company dan menurunkan biaya lainnya. Jadi PHK itu sebenarnya bukan satu-satunya jalan. Yang saya sharing berikut ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman itu adalah tentang bagaimana seorang pengusaha sebuah perusahaan di luar negeri sana bisa mengoptimisasikan biaya tenaga kerja mereka menjadi lebih baik dan menghemat biaya yang sangat besar. Kalau kita pikir secara jangka panjang, menurut kamu apakah meeting yang kamu lakukan di perusahaan kamu itu sebetulnya bisa dilakukan hanya ditulis melalui email? Apakah meeting yang selama ini kita lakukan sebenarnya bisa digantikan hanya dengan mengirim pesan? Atau dengan kata lain, apakah meeting yang kita lakukan itu efektif atau tidak? Ya, tentu saja pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting ini menyita waktu kita banget gitu ya. Karena seharusnya kita yang bisa produktif bekerja, kita harus ikut meeting, ikut pertemuan yang sebetulnya tidak berdampak besar terhadap pekerjaan kita. Dan tentu saja waktu adalah uang. Kita dibayar mungkin untuk 9 jam kerja. Bayangkan, dari 9 jam kerja, kalau kita menghadiri meeting-meeting yang tidak perlu dalam satu hari, mungkin totalnya 3 jam. Artinya kita meeting 3 jam, 1 jam kita istirahat, lalu sisa waktunya untuk bekerja. Tentu ini menjadi sebuah biaya 3 jam ini, karena pertemuan yang seharusnya bisa dipergunakan untuk bekerja malah digunakan untuk meeting. Penelitian yang dilakukan oleh salah satu seorang profesor dari UNC Charlotte, yaitu Bapak Profesor Stephen, melakukan penelitian dan mengungkapkan bahwa data dari sampel penelitian yang terkumpul, rata-rata perusahaan menginvestasikan lebih dari $80.000 dalam meeting per karyawan per tahun. Ini tabelnya nih ya. Investasi ini jauh lebih besar dan jauh lebih tinggi bagi manajer dengan orang yang report langsung, lebih dari 4 orang gitu ya, report langsung kepada dia gitu. Ini tabelnya. Mengingat jumlah pertemuan yang dilaporkan oleh para karyawan yang sebenarnya bisa dihadiri asalkan mereka tetap terinformasi gitu ya melalui email mungkin salah satu atau chat gitu ya, ada potensi investasi yang terbuang. Nah, ini yang dilakukan penelitiannya gitu ya, sebesar lebih dari 25.000 per karyawan per tahun. Angka ini tentu jauh lebih tinggi lagi kalau tingkatan senioritasnya juga lebih tinggi lagi di perusahaan tersebut. Dalam sebuah organisasi dengan 5.000 karyawan, total investasi dalam meeting itu sekitar $320 juta per tahun, dengan potensi investasi terbuang sekitar 101 juta per tahunnya, atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Mengurangi pertemuan yang tidak perlu juga membantu mengurangi frustasi karyawan yang dapat mempengaruhi produktivitas, kata profesor ini. Dengan begitu, pekerja dapat fokus pada aktivitas lainnya dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam pekerjaan yang mendalam dan yang tentu yang lebih penting. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pertemuan yang tidak efektif berdampak negatif pada kinerja bisnis. Misalkan yang saya temui pada jurnal Harvard Business Review berikut ini gitu ya, penelitian dari Harvard Business Review. Sebuah studi yang melibatkan 20 perusahaan otomotif elektrik
kemasan, dan lainnya yang menemukan bahwa perilaku seperti menyimpang dari topik, mengeluh dalam meeting terkait dengan penurunan pangsa pasar dan inovasi yang berkurang. Selain itu, sekitar 70% manajer korporat melaporkan bahwa pertemuan dianggap mahal dan tidak produktif, dan menurut penelitian dalam MIT Sloan Management Review itu. Selain itu, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia yaitu Shopify telah menerapkan meeting cost untuk menghemat pengeluaran mereka. Dikutip dari Yahoo, Shopify telah memangkas sekitar 474.000 event maupun meeting karena menurut mereka banyak informasi yang bisa dikomunikasikan hanya melalui email yang membuat mereka bisa menghemat waktu dan uang. Terlebih lagi, Shopify telah melakukan riset dan membuat tools pengingat bahwa meeting yang dilakukan memiliki cost atau harga sekitar $700 hingga $1.600. Sementara untuk C-Class melakukan meeting sekitar $2.000 per setengah jam meetingnya. Namun, menurut salah satu ahli psikologi organisasi mengatakan dalam Fortune, meskipun alasan komersialnya dapat dimengerti, langkah ini datang dengan beberapa resiko jangka panjang yang signifikan, kata Cat Davis, pakar kepemimpinan. Dia menyarankan bahwa bisnis akan lebih baik dengan memastikan para pekerja merasa aman secara psikologis untuk menantang orang lain dan menyuarakan pendapat mereka, sehingga pekerjaan dapat langsung menuju inti masalah dalam pertemuan, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan mengakhiri segala perdebatan yang tidak perlu. Menurut Davis, orang bekerja lebih baik dan lebih efisien ketika mereka merasa memiliki kesempatan untuk berbicara dan berdaya. Mematikan suara mereka demi keuntungan jangka pendek adalah pandangan yang sempit. Lebih lanjutnya, salah satu CEO aplikasi yaitu Jasmine menyatakan bahwa meskipun alat semacam ini langkah maju yang tepat untuk menganggap produktivitas itu secara serius, tapi juga kita harus melihat mental para pekerjanya. Dan ini membuat para karyawan merasa seperti angka, dilihat sebagai keuntungan, bukan sebagai manusia. Perasaan tersebut juga dirasakan oleh Chris Preston, pendiri dari konsultan The Culture Builders. Dia mengingatkan bekerja dengan sebuah perusahaan farmasi besar yang memperkenalkan jam pertemuan, yang mencatat biaya pertemuan berdasarkan jumlah peserta dan waktu yang digunakan. Jam pertemuan itu dihapuskan dalam seminggu. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Harusnya meeting itu dihapus untuk meeting-meeting yang tidak perlu, atau mungkin kita mengikuti saran dari salah satu psikolog yang menyatakan kita mencoba beradaptasi dengan komunikasi lebih efisien dalam meeting, sehingga meeting menjadi sangat efisien dan kita tetap bisa menyuarakan rakyat kita. Kalau menurut kamu gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.